Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Aji Persada Putra, NPM 19330733, dan teman saya Muhammad Khalik Nurenhat dengan NPM 19330736. Di sini kami berdua akan mempresentasikan hasil review jurnal kami tentang spektrofotometri infrared. Masuk yang pertama, di sini ada penulisnya yaitu Rohmatun-Nisa Azhar, Sali Amalia Cahya Aprilian, Raudatul Jannah, Susi Kusumaningrum, dan Firdayani. Judulnya yaitu pengembangan dan validasi analisis kuantitatif natrium self reaction dengan menggunakan metode FTIR-ATR. Di sini tahunnya 2019, tanggal 26 Desember 2020. Ini ada gambar abstrak dari jurnal yang kita ambil. Sini ada pengembangan dan validasi analisis kuantitatif natrium self reaction dengan menggunakan metode FTIR-ATR. Masuk pada latar belakang. Analisis kandungan self reaction biasanya menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT berdasarkan US Pharmacopoeia. Metode KCKT menggunakan pelarut organik yang dapat mencemari lingkungan seperti asetonitril, larutan buffer, terapetilamonium bromide atau THB, trietilamonium asetat. Sehingga untuk mengurangi penggunaan pelarut berbahaya, maka dilakukan pendekatan analisis kuantitatif menggunakan metode spektroskopi Fourier transform infrared atau FTIR. Pengembangan metode kuantifikasi natrium self reaction menggunakan FTIR dengan pendispersi sampel berupa KBR. Metode ini memiliki linearitas pada konsentrasi 0,4 sampai 1,2 mg dengan koefisien determinasi sebesar 0,9983, limit deteksi 0,016 mg, dan limit kuantifikasi 0,049 mg. Pada penelitian kali ini, metode FTIR yang dikembangkan menggunakan ATR, Attenuated Total Reflectance, dengan tujuan meminimalisir penggunaan bahan preparasi sampel. Natrium self reaction dilarutkan dalam air destilasi dengan konsentrasi tertentu. Dianalisis dengan menggunakan ATR yang kemudian dihitung luas area puncak gugus karbonil. Analisis kuantifikasi natrium self reaction selanjutnya divalidasi berdasarkan luas area absorbansi. Hal-hal yang dijadikan penentuan dalam validasi diantaranya selektivitas, linearitas, presisi, akurasi, limit deteksi, dan limit kuantifikasi. Selanjutnya masuk pada tujuan penelitian dan sampel. Tujuan penelitian, validasi metode ditetapkan berdasarkan parameter linearitas, selektivitas, presisi, akurasi, limit deteksi, dan limit kuantifikasi. Dan sampelnya yaitu prototipe working standard natrium self reaction BPPT yang telah dibandingkan dengan standar primer US Pharmacopoeia. Jenis dan metode. Sampel natrium self reaction dilarutkan dalam air destilasi, kemudian dianalisis dengan instrumen FTIR seri Nicolet IS-10 pada rentang spektrum 4000 sampai 400 cm-1, resolusi 8 dan interval 1 cm-1. Luas area absorbansi gugus karbonil pada rentang spektrum 1800 sampai 1700 cm-1 dihitung berdasarkan parameter validasi yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, parameter linearitas yang didapat berupa koefisien determinasi LOD dan LOQ dengan variabel konsentrasi 300 mg per mili, 400 mg per mili, 500 mg per mili, 600 mg per mili, 700 dan 800 mg per mili. Kedua, parameter presisi yang didapat berupa persen RSD dari 6 kali ulangan variabel konsentrasi 800 mg per mili. Ketiga, parameter akurasi yang didapat berupa persen recovery yang dilakukan oleh 2 orang analis menganalisis 3 kali ulangan untuk konsentrasi 500 mg per mili dan 700 mg per mili dengan perlakuan yang sama. Yang terakhir, 4. Parameter selektivitas ditentukan dengan membandingkan gugus puncak karbonil antara spektrum sampel dengan spektrum pelarut yang berupa air destilasi. Dari jurnal spektrofotometri IR ini adalah
validasi didapatkan linearitas dengan koefisien determinasi 0,9992 dengan pada rentang konsentrasi 300 sampai 800 mg per mililiter. Limit deteksi sebesar 20,02 mg per mililiter dan limit kuantifikasi sebesar 60,68 mg per mililiter. Selektivitas dari spektrofotometri ini adalah kuantitas sampel ditetapkan berdasarkan luas area gugus karbonil pada rentang spektra 1800 sampai 1700 cm min 1 pangkat min 1. Pada gambar 4 terlihat bahwa pelarut yakni air tidak menunjukkan adanya puncak pada rentang tersebut. Gambar 5 terlihat adanya puncak pada rentang 1800 sampai 1700 cm pangkat min 1 yang merupakan gugus karbonil dari natrium ceftriaxone, sehingga dapat ditetapkan bahwa tidak ada intervensi dari spektrum pelarut yang dapat menyebabkan bias dalam perhitungan luas area absorbansi sampel. Linearitas. Kurva linearitas pada rentang konsentrasi 300 mg per mililiter sehingga 800 mg per mililiter menunjukkan linearitas yang baik dengan koefisien determinasi sebesar 0,992. Nilai koefisien determinasi sesuai dengan syarat ICH sebesar 0,999. Pada gambar 6, perbedaan luas area antar konsentrasi relatif kecil sehingga dengan nilai koefisien determinasi yang tinggi dapat meningkatkan ketepatan dalam pembacaan nilai sampel. Nilai pembacaan luas area yang kecil juga dipengaruhi oleh energi yang digunakan oleh instrumen FTIR ATR. Hanya 70% dibandingkan dengan FTIR KBR. Presisi. Penentuan nilai presisi ditetapkan pada konsentrasi tertinggi, yaitu 800 mg per mililiter, karena luas area yang relatif kecil berpengaruh pada ketepatan pembacaan sampel. Akurasi. Dalam penentuan akurasi dilakukan pada dua konsentrasi yang berbeda, yang limit deteksi dan limit kuantifikasi. Pada kuantifikasi ini memiliki nilai limit deteksi yaitu sebesar 0,02 mg per mililiter yang menunjukkan batas konsentrasi pada alat pengukur sejumlah sampel. Selain itu, nilai limit kuantifikasi yang didapat sebesar 60,68 mg per mililiter yang menunjukkan batas kadar terendah dalam sampel yang dapat diukur oleh alat sebagai contoh dalam aplikasi injeksi intramuskular. Sediaan natrium ceftriaxone sebanyak 1 gram dilarutkan dalam 3,5 mili air steril, menghasilkan konsentrasi sebesar 2,85,71 mg per mililiter. Konsentrasi ini melebihi nilai limit kuantifikasi sehingga dapat dianalisis dengan metode FTIR. Ini merupakan gambar grafik dari hasil penelitian yang ada di jurnal. Dan kelemahan metode ini adalah yang pertama, kelebihan metode ini relatif lebih cepat dalam preparasi dan waktu analisis sampel. Sedangkan kelemahannya adalah metode KCKT biaya lebih rendah daripada FTIR dan juga menggunakan pelarut yang lebih ramah lingkungan dibanding dengan FTIR. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari jurnal ini, koefisien
determinasi 0,992 RSD, presisinya adalah 1,61%, recovery akurasi 104%, untuk konsentrasi 500 mg per mililiter dan 101% untuk konsentrasi 700 mg per mililiter. Metode kuantifikasi ini memenuhi syarat ICH, ramah lingkungan, dan waktu preparasi sampel yang lebih singkat. Penjelasan PPT spektrofotometri IR dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.